Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel 3P Para Pencari Petunjuk. Mulai hari ini kita akan coba versi video ya, Kak Dewa. Iya, oke. Sekarang kita ada di episode 22 dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah cermin atau kaca. Di sini kita akan melihat Al-Quran dari sudut pandang seperti apa. Nah, sini kita akan tanya-tanya kenapa dalam Al-Quran itu sangat banyak kisah umat-umat terdahulu. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Oke, selamat datang kembali. Bicara Quran, kenapa banyak sekali berkisah tentang masa lalu. Di sisi lain kita sadar Al-Quran itu untuk umat Islam. Ketika Quran itu diturunkan, umat yang dirasani, dibicarakan, itu sudah nggak ada punah, sudah selesai urusannya mereka di dunia, sudah selesai. Nah, tapi kenapa kok dibicarakan dengan banyak? Ada Fir'aun, ada Bani Israel, kaum Ad dan lain-lain. Semata-mata semua itu adalah ibrah, pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan masa lalu seperti yang mereka telah lakukan. Jadi jalan memandang ini kami pakai terminologi cermin dan kaca. Kalau kaca itu adalah tembus pandang untuk memandang, kalau cermin untuk melihat diri kita. Nah, Quran menginginkan kita agar bercermin, bukan berkaca. Kalau kaca itu mengamati orang lain, ngerasani orang lain, ghibah orang lain, ghibah Bani Israel, kaum Ad, Fir'aun dan lain-lain. Terus kita sudah merasa paling hebat dengan ngerasani kesebisaan mereka. Terus kita sudah merasa paling beriman. Ini cara pandang yang salah. Kebanyakan kita cara pandangnya seperti itu. Cara pandang kita adalah seperti melihat cermin. Jadi apa yang kita lihat dalam Al-Quran sebenarnya untuk kita dengan melihat cerminan tadi, dengan melihat kisah-kisah masa lalu. Jadi bukan melihat orang lain. Jadi misalnya kalau seperti ada cerita tentang Bani Israel, itu kaumnya sudah ada. Jadi untuk apa ya? Untuk kita, agar kita tidak menjadi seperti itu. Betul. Ya, Bani Israel yang dimaksud bukan Bani Israel yang sekarang, yang di masa itu. Kita lihat posisinya, Bani Israel saat itu sama persis dengan umat Islam sekarang, yaitu sebagai umat pilihan. Bukan ahli surga, nggak ada, cuma umat pilihan. Di antara sekian umat di dunia yang ada, Bani Israel dipilih untuk jadi guru atau pemimpin umat yang lain akan mengikuti ajaran Allah atau risalah Allah, bagaimana mengatur bumi. Tugas mereka gagal, selesai dihapus, dan tanggung jawabnya sangat besar karena mereka diserahi amanat, kasih kitab, saya disebut ahli kitab ya. Sudah selesai. Kita sekarang era baru diangkat seperti Bani Israel sebagai ahli kitab. Kita punya Quran. Jadi masalah dunia apapun kita yang harus bisa menyelesaikan. Politik, ekonomi, teknologi, sosial, alam. Kita yang harus jadi pemimpin untuk memimpin umat dunia agar mengikuti risalah Allah. Jadi salah kalau kita hanya ngerasani saja. Ekonomi kita serahkan orang lain, apa kita serahkan orang lain, lalu kita tinggal ngamati terus menyalahkan orang lain. Apa bedanya kita dengan Bani Israel? Bani Israel masa lalu nggak begitu, diserahi suatu tugas untuk memimpin umat di dunia, tapi mereka nggak melaksanakan, merasa manja pasti ahli surga, lalu tinggal mengamati orang lain, tidak dari kaca yang terus pandang, nyalakan, salah, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Kita sekarang mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, hanya menyalahkan, tapi sampai urusan haji pun kita serahkan ke maskapai yang lain. Jadi kita yang ngatur. Keuangan seharusnya pakai uangnya, bagaimana kita serahkan ke orang kapitalis. Segala macam kehidupan kita serahkan, sampai butuh daging potong, sampai urusan makan. Nah, sajadah pun kita serahkan ke produknya orang lain. Dan nanti kalau ada kesalahan kita ngerti. Coba kita lihat di perjanjian lama itu suatu rekaman peristiwa fakta ya, walaupun banyak cerita yang banyak kembangan yang mungkin hoax atau apa namanya itu, tapi mereka membuktikan bahwa Bani Israel hanya bisa menyalahkan umat lain, menyerang umat lain. Padahal sebenarnya harus membimbing.
Kita ada tanda gitu, segala macam kerusakan di dunia ini kita serahkan si itu. Apa bedanya kita dengan Bani Israil gitu? Karena kita sudah punya kitab, tapi kita malah kita gunakan untuk menyalahkan. Nah, sekarang kita hakim, kita anaknya Tuhan, salah. Ya, kita bukan ahli surga, bukan. Ada bedanya Muslim dengan non-Muslim. Muslim itu orang yang sudah mengetahui kayak dulu ya bedanya Bani Israil dengan kaum yang lain. Mereka itu ahli kitabnya yang sebenarnya ngatur, memberikan masukan dan solusi sesuai dengan kitab Allah. Bani Israil gagal sampai luar biasa gagalnya, sampai nabi-nabinya pun dibunuh dan para nabi pun menganggap ini umat yang fasik. Padahal Bani Israil itu ya syahadahnya luar biasa, percaya sama Allah, kekuatannya melihat langsung, nabinya mereka akui, tapi kemudian mereka hanya merasa lebih anak manja. Sama artinya seperti banyak orang Muslim sekarang gitu, hanya pandai menyebut nama Allah, habis sholat diam duduk terus menyebut nama Allah, bersolat pada Nabi, tapi risalahnya dibuang, tapi tidak melakukan tugas. Nah, apa bedanya dengan umat dulu? Banyak Quran katakan bercerminlah pada umat dahulu. Kamu jangan seperti itu. Kamu sekarang jadi gurunya dunia, seperti Bani Israil dulu. Kalau kamu punya kekuasaan, jangan seperti Fir'aun. Kalau kamu keadaan lemah, tirulah Musa, berani ngomong. Fir'aun itu kurang apa? Bala tentara, ekonomi, teknologi, pendukung luar biasa. Musa itu siapa? Hanya budak yang ditolong hidup. Tapi apakah dia sungkan atau merasa berjasa pada Fir'aun? Enggak, tetap kalau ada perintah Allah diomongkan yang benar mana, yang salah mana. Nah, kita harus menyontoh itu, bukan menyalah-nyalahkan saja sampai kapanpun ya sama fasiknya kita kepada ini adalah memang dasar pola kita membaca Al-Quran itu harusnya seperti ini. Jadi bukan seperti melihat orang lain terus. Ini untuk kita. Jadi cerita Bani Israil itu buat kita, cerita tentang Yahudi itu buat kita, cerita tentang Nasrani semuanya buat kita. Jadi ini bukan untuk menghakimi orang lain ya. Kira-kira cermin bukan kaca. Kalau cermin itu delok dirinya sendiri, lihat dirinya sendiri. Kalau kaca mengamati orang lain. Salah kalau kita baca kisah masa lalu hanya seperti kaca. Akhirnya kita ada hibah terus, dan hibah merasa sudah beriman, saya yakin masuk surga. Belum ya. Di Quran kalau kita mau baca ya, orang non muslim juga ada jaminan masuk surga. Orang non muslim ya, orang muslim juga ada jaminan jadi fasik dan munafik. Artinya soal hak surga dan neraka itu panjang ceritanya, panjang. Hanya perbedaan muslim dan muslim adalah tugasnya di dunia. Karena sudah punya kitab, pasti punya tugas yang lebih besar. Ya, memimpin. Dikasih mobil, kasih pesawat, kasih ini untuk memimpin, bukan untuk dinikmati. Terus lihat orang lain disalah-salahkan. Nah, kita juga gitu, dikasih kitab, jalan-jalan bagaimana ngatur dunia. Ya untuk memimpin, kasih solusi semua masalah dunia. Bukan cuma jadi anaknya Tuhan. Salah. Tapi dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Nah iya, bedanya dengan Bani Israil. Maka bercerminlah pada Bani Israil yang dulu umat pertama yang dikasih jadi guru, ahli kitab. Sekarang kita lah ahli kitabnya. Ahli kitab bukan hanya mereka saja. Kita ini umat Islam sekarang ini punya kitab yang bukan gabungan dari seluruh kitab yang ada, ditambah lagi hal baru. Maka kitab-kitab Quran lebih tinggi dari semua kitab yang pernah diturunkan. Kita lah kitab yang tertinggi saat ini. Maka kewajiban kita ya lebih tinggi. Dan kita yang bertugas untuk menyebarkan. Ya, menyebarkan, memimpin, ngasih solusi di bidang kehidupan, teknologi, politik, kehidupan, masalah pangan, masalah perumahan, alam lingkungan, pergaulan, hukum, ekonomi, keuangan. Semuanya. Kita lah yang harus memimpin, bukan kita gah-gah sama orang lain terus tinggal loading. Kita itu siapa gitu loh. Bukan cuma dibaca, duduk, kemudian merasa sudah melakukan. Wah, keliru kabeh. Berbeda dengan Bani Israil, mereka juga punya kepandaian dalam memuliakan kitab Torah ya zaman itu ya, dengan dinyanyikan. Toh nggak ada pujian dari Allah, itu yang benar ya. Sekarang kita meniru perkataan mereka, kitab suci kita nyanyikan, kita lombakan haji gratis, umrah gratis. Itu bukan perintah Allah. Ya boleh untuk bersemangat, tapi bukan itu. Tugas utamanya bukan itu. Menyebarkan dalam bentuk mengatakan, mengajarkan dan melaksanakan. Baru yang seperti kalau kita baca di mana ini ya,
Kalau nggak salah ini Al-Isra 81. Kebatilan akan lenyap disyaratkan dengan kebenaran yang disebarkan, diperjuangkan, dilaksanakan, ya, didakwakan, baru batilnya lenyap. Lah kalau cuma dibiarkan, kebenaran dibiarkan, nggak diperjuangkan, nggak dilaksanakan, nggak didakwakan, ya batil terus dunia. Sama seperti zaman Bani Israel dulu, batil terus dunia waktu itu karena Bani Israel cuma mengecam, mengancam dan sebagainya, tapi nggak menyebarkan dengan sebenarnya. Kita seharusnya mengkoreksi kesalahan Bani Israel di masa lalu dan menerapkannya untuk kita supaya bisa menyebarkan risalah Allah. Cuma tadi kita laksanakan, kita dakwakan. Jadi itu harus diperjuangkan juga ya, karena banyak orang nggak suka dengan isi yang kita aturan, tapi dibaca tapi nggak dilaksanakan. Ya nggak bakal hilang kebatilan, dan tetap kewajiban kita untuk menghilangkan kebatilan dengan cara itu dituntut nanti di akhirat. Gak ada jaminan surga untuk orang muslim kalau tidak melaksanakan perintah. Ya, seperti tadi ini Al-Isra ya, Al-Isra 81 nggak salah ya, yang masalah itu kan bunyinya kebenaran telah datang kebenaran itu ya, kebenaran lenyapnya yang batil. Ya. Nah cuman kalau orang dengan pola pikir kaca, jadi pola pikir apa? Ya kaca yang seolah-olah ini ayat yang instan, kebenaran datang, kebatilan pasti lenyap. Padahal ini tugas kebenaran dari Allah dan kita yang melaksanakan. Yaitu jihad dengan Quran, yaitu dalam awal surat 2552. Jihadlah kamu dengan Quran. Apa ya kebenaran di Quran itu? Perjuangkan, laksanakan, jihadkan. Baru kebatilan ada harapan lenyap. Gak cuma diem menghakimi orang terus Quran sudah turun. Ini pola pikir yang umum ya. Jadi kebenaran akan datang dan kebatilan akan lenyap. Nanti kebenaran akan datang. Nah, kebenaran itu dari kita. Kita yang memperjuangkan, bukan kita yang menunggu. Kita nonton terus tinggal nunti-nunti. Ya, itu kira-kira pola pikir cermin dan kaca kira-kira seperti itu. Nah, jadi ayat yang sama, tapi kalau kita memaknainya dengan pola kaca atau cermin, kita jadi bisa menangkap maksudnya. Jadi bukan dengan ayat kebenaran akan datang kita menunggu, bukan seperti itu. Kebenaran akan datang itu ya kitalah yang membawa kebenaran dari Allah ini. Itu kira-kira pola pikirnya seperti itu. Kalau kita yang dikasih kita, berarti kita yang tugas. Tugasnya lebih berat di Pak RT kasih tugas Pak Lurah. Ini loh satu pernyataan, sebarkan, pimpin rakyatmu untuk mengikuti perintah. Itu seperti itu. Kalau RT diterima, terima kasih aku dapat kepercayaan di seluruh itu, cuma aku yang terima terus dikasih kembang, kasih figura. Selesai. Ya seperti Al-Quran dikasih figura, dinyanyikan, dicium, tapi tidak dilaksanakan ya. Menghina, itu menghina Allah juga itu. Itu besar sekali nanti di akhirat. Ya, jadi kira-kira kesimpulannya untuk pola pikir tentang cara membaca Al-Quran seperti itu. Bukan Al-Quran itu kita melihat orang lain, tapi kita bercermin ke diri kita sendiri. Selama kita melihat orang lain, 6.000 ayat itu sia-sia kalau hanya untuk melihat orang lain. Nasrani, ya Nasrani gini, Yahudi, ya Yahudi seperti ini. Bukan, itu contoh buat kita. Kalau kita meniru apa yang umat dahulu lakukan, berarti kitalah termasuk Bani Israil, kitalah termasuk Yahudi dan seterusnya. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti itu. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.